Oke, tapi dok kalau misalnya boleh nanya gitu ya, apa sih yang indikasinya kalau anak kita tuh stunting gitu? Kita tuh bisa ngelihat seperti apa sih dok? Baik, Klinisnya? stunting menurut WHO didefinisikan sebagai panjang atau tinggi badan menurut umur yang berada di bawah -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan karena kekurangan nutrisi berkepanjangan. Kekurangan nutrisi berkepanjangan ini biasanya berhubungan dengan kondisi sosioekonomi yang lemah, tapi tidak selalu ya, karena sekarang banyak juga orang yang kondisi sosioekonominya menengah ke atas tapi stunting. Nah, bisa juga berhubungan dengan kondisi kesehatan dan kondisi nutrisi ibu pada saat hamil, bisa juga berkaitan dengan penyakit berulang, dan praktek pemberian makan pada bayi atau anak yang tidak tepat. Banyak yang bertanya, dok, stunting ini tanda-tandanya kayak apa? Apakah muka terlihat lebih muda daripada anak seusianya atau bagaimana? Yang jelas, kalau secara penampakan mata mungkin tidak akan terlihat, apalagi kalau dibandingkan dengan anak yang stunting juga. Kalau anak yang pendek dibandingkan dengan anak yang pendek, ya kelihatannya normal-normal aja. Makanya selalu plot di kurva pertumbuhan yang jelas-jelas objektif. Jika tinggi badan menurut umur ada di bawah -2, kemudian kalau dilihat ada riwayat kenaikan berat badan yang seret lama, kenaikan panjang badan yang seret lama, kemungkinan besar adalah stunting. Yang dapat mendiagnosis dan memastikan apakah pendeknya ini stunting atau bukan adalah dokter spesialis anak, jadi konsultasikan ke dokter spesialis anak. Oke, thank you dok. Kita akan lanjutkan pertanyaan healthies di Srivi Cloud. Dok, asupan protein yang banyak bisa bikin anak jadi tinggi. Terlepas gennya emang below average gitu. Jadi asupan protein yang tinggi itu bisa bikin tinggi nggak sih dok si anak nih gitu? Oke, ada beberapa yang harus saya breakdown terlebih dahulu nih ya. Jadi memang ada satu penelitian yang dilakukan pada anak-anak yang stunting menemukan bahwa anak yang stunting kadar asam amino esensialnya itu secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Nah, asam amino esensial adalah satu-satunya asam amino yang paling lengkap sumbernya ada pada protein hewani. Oleh karena itu, prioritaskan protein hewani. Nah, protein hewani ini untuk mencegah terjadinya stunting atau untuk mengoptimalkan pertumbuhan diberikan 10 hingga 15% dari total kebutuhan kalori. Kalau yang ibu maksud tinggi protein adalah sekitar 10-15%, maka ya, bisa mendukung pertumbuhan yang optimal. Tapi kalau yang ibu maksud lebih dari 10 hingga 15%, hati-hati karena justru dapat meningkatkan resiko obesitas di kemudian hari yang kita tahu obesitas juga termasuk malnutrisi. Pada prinsipnya segala sesuatu yang berlebihan dan yang kekurangan tidak baik. Yang sedang-sedang saja yang sesuai dengan porsinya. Yang sedang-sedang saja dok ya, yang sesuai porsinya. Oke, Herpra Ayu, sumber lemaknya itu apa aja sih dok? Selama ini anak saya cuma pakai minyak ayam yang saya buat dari kulit ayam. Baik, sebetulnya kalau untuk MPASI, kalau kita ngomongin MPASI ini antara umur 6 bulan sampai dengan 23 bulan ya, hampir 2 tahun. Nah, untuk penggunaan lemak di usia 2 tahun pertama, maka dibutuhkan 30 hingga 45% dari total kebutuhan kalori. Dan ini adalah proporsi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Sumber lemak yang dianjurkan adalah sumber lemak yang ada di sekitar kita yang affordable and locally available. Saya tahu banyak orang tua yang sampai ngebela-belain nih impor lemaknya berupa ghee dari India. Padahal di Indonesia di sekitar kita ada santan, ada minyak jagung, ada minyak canola, ada minyak yang lain-lain. Nah, terkait dengan minyak ayam, kalau untuk anak di bawah 2 tahun, boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa minyak yang berasal dari protein hewani atau minyak yang berasal dari hewani justru mengandung lemak yang tersaturasi yang sebetulnya tidak baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi di atas 2 tahun. Tapi bukan berarti juga kalau gitu di bawah 2 tahun, ya udahlah pakai minyak apa aja, yang penting bukan minyak ayam. Minyak ayamnya boleh-boleh aja, tapi ingat ya, karena dia adalah saturated, maka kalau diberikan di atas 2 tahun, yang mana itu jumlah lemaknya sudah mulai berkurang, dengan jenis lemaknya yang tidak sehat, maka sebaiknya dibatasi. Oke. Siap, siap dok. Kita lanjutkan ada Afifah Yutirahimalah. Dok, kalau anak dengan obesitas, gimana cara MPASI-nya dok? Nah, saya kurang ngerti Baik. nih. Bisa nggak dok? Baik, ini juga seringkali dipertanyakan ya, apakah kalau anaknya sudah kandung obesitas, MPASI-nya lemaknya harus dikurangi, Ya, apakah protein hewani harus dikurangi, dan lain sebagainya. Kita perlu ya. ingat bahwa bayi yang masih dalam masa MPASI itu masih dalam masa 1000 hari pertama di mana pertumbuhan dan perkembangan lagi pesat-pesatnya. Tidak diet karena goalnya atau tujuannya bukan menurunkan berat badan, tapi menjaga agar kenaikan berat badan tidak terlalu drastis. Artinya yang pertama,
Kembali lagi nih, terapkan aturan makan. Yang kedua, baik itu sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, buah dan sayur sama dengan anak normal proporsinya. Tapi jangan lupa lakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia. Aktivitas fisik sesuai usia ini sesuai dengan kemampuannya. Misalnya di usia 6 bulan, nggak mungkin juga disuruh sepedaan atau berenang gitu ya, atau disuruh zumba gitu, body language, nggak bisa juga. Jadi bisa misalnya kita lakukan tummy time, bisa kita stimulasi misalnya untuk merangkak dan lain sebagainya. Pokoknya lakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia berupa permainan yang fun. Kemudian jangan lupa juga durasi tidur yang cukup sangat penting. Sehingga selain pola makan yang sehat dengan mengikuti aturan makan yang benar, kemudian yang kedua, aktivitas fisik sesuai usia, dan durasi tidur yang cukup sesuai dengan usia. Bukan goalnya menurunkan berat badan, tapi menjaga kenaikan berat badan agar tidak terlalu drastis dengan harapan pada saat anak bertambah tinggi badannya, berat badannya terjaga tidak terlalu naik, BMI-nya atau indeks massa tubuhnya itu akan jadi lebih median atau lebih normal. Oke, terima kasih atas penjelasannya dok. Kita lanjutkan ke Atika Mandasari. Dok, apakah kalau MPASI yang dibuat sekaligus terus ditaruh di kulkas, apa merubah nutrisinya, dok? Baik, kita tahu bahwa ada yang disebut dengan zona suhu berbahaya atau dangerous temperature zone, di mana makanan tidak boleh diletakkan di suhu ruang lebih dari 2 jam. Atau kalau suhu ruangannya lebih dari 32 derajat, tidak boleh disimpan lebih dari 1 jam. Nah, kalau memang tidak akan langsung dikonsumsi, makanan harus dimasukkan ke dalam suhu di bawah 5 derajat di dalam kulkas. Nanti pada saat akan dikonsumsi baru dihangatkan di atas suhu 70 derajat Celcius. Nah, kita tahu juga bahwa proses pemasakan, entah itu mengukus, menggoreng, memanaskan, dan lain sebagainya, tentu akan mengurangi nutrien yang ada. Semua jenis pemasakan ya. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan, kalau tidak dipanaskan, food safety-nya jadi tidak terjaga. Tetap biar bagaimanapun segala hal tentu ada yang keuntungan, ada negatifnya, ada positifnya. Kita harus cari yang mana yang positifnya lebih banyak dibandingkan dengan negatifnya. Yang mana yang manfaatnya lebih banyak dari mudaratnya, itu yang kita gunakan. Daripada nutrisinya tidak, misalnya nutrisinya biar tetap terpenuhi, tidak hilang 100%, tapi keracunan bakteri gimana? Iya dok, jadi memang harus perlunya konsultasi yang mendalam dok ya untuk hal ini. Soalnya kan info-info seperti ini kan kayaknya nggak terlalu banyak beredar di masyarakat gitu. Saya aja kalau nggak ngobrol sama dokter nih saya nggak tercerahkan nih. Oke, kita lanjutkan ke Andini Purwi Siwi. Dok, anak saya sudah hampir 3 tahun. Apakah masih memungkinkan terapkan feeding rules? Nah, ini penting banget nih dok. Saya selalu bilang bahwa it's better late than never. Membutuhkan usaha yang lebih berat lagi, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang ya kapan lagi? Betul sih dok. Ini memang yang harus berubah tuh orang tuanya kayaknya dok ya, bukan anaknya. Betul. Anaknya tuh hanya di shape aja, kitanya memang harus berubah. Semangat para orang tua. Oke. Pasti bisa. Oke, ini masih ada lagi? Oke, masih ada lagi Balki Stores. Dok, anak saya awalnya makan lahap sampai 8 bulan. Mau 9 bulan sudah mulai 4 suap dilepeh. Tipsnya dok untuk ngerapiin feeding rules tetapi tidak mempan. Jadi udah diganti aja nih menu aja gitu, ganti menu aja. Nah, please tolong dikasih penjelasan dok gitu. Baik, nah ini juga seringkali terjadi ya pada saat anak naik tekstur dia kesulitan sehingga akhirnya dilepeh. Usia 8 ke 9 bulan itu adalah masa-masa anak naik tekstur mulai dari yang halus ke yang mulai kasar. Yeah. Nah, kebanyakan yang seringkali terjadi bahwa anak-anak yang menolak makan pada saat naik tekstur emang dia karena tidak bisa, bukan tidak mau, tidak bisa mengunyah dengan benar, tidak bisa mengolah makanan yang kasar tersebut dengan benar. Apa penyebabnya? Kita perlu tahu bahwa di usia 6 sampai dengan 9 bulan adalah masa atau periode kritis perkembangan otot-otot makan yang disebut dengan otot-otot oromotor. Jika pada periode ini anak tidak diperkenalkan dengan tekstur yang sesuai dengan usia atau tidak diperkenalkan dengan kenaikan tekstur, maka akan tinggi resikonya untuk gangguan makan seperti yang tadi disebutkan nih oleh Bill Kistor tadi ya, yang mulai makan dilepeh karena mungkin dia emang nggak bisa
tidak terlatih untuk mengunyah dengan benar, tidak terlatih untuk mencoba atau mengkonsumsi makanan yang teksturnya lebih kasar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kalau memang feeding rules sudah diterapkan selama konsisten dan juga sudah dengan disiplin, tapi kok tidak ada perbaikan, saran saya adalah segera konsultasikan ke dokter. Dokter akan mencari tahu apakah memang betul anak ini tidak mau makannya karena memang tidak bisa, akibat oromotornya yang belum terlatih dengan baik, atau jangan-jangan ada penyebab lainnya. Jangan-jangan ada infeksi yang kita nggak tahu ya, gejalanya apa, mungkin ada sariawan, ada infeksi jamur, dan lain sebagainya yang kita nggak tahu kalau tidak dicari tahu. Iya, iya betul-betul. Segeralah konsultasi ke dokter spesialis anak, gitu kali ya. Yes. Kita lanjutkan ke Sita Mahayasa. Gimana pendapat dokter tentang finger food? Apakah memang lebih baik? Baik, finger food adalah makanan yang dapat dipegang sendiri oleh anak sehingga dapat dimasukkan sendiri oleh anak ke mulutnya. Nah, finger food ini tentu baik untuk diberikan sebagai stimulasi anak untuk makan sendiri. Tapi tentu perlu dilihat dulu usianya berapa. Pada umumnya, anak-anak secara milestone baru bisa makan finger food ini sekitar usia 8 sampai dengan 9 bulan. Kalau dari awal diberikan di usia 6 bulan, misalnya hanya finger food saja, tidak diberikan makanan berupa bubur, dikhawatirkan akan terjadi malnutrisi karena kekurangan nutrisi. Kita tahu bahwa di usia 6 bulan, anak itu masih kesulitan untuk mengkonsumsi makanan yang kasar. Karena kalau finger food kan nggak mungkin bubur bentuknya ya, pasti kasar walaupun dibuat lunak sebagaimanapun. Nah, secara perkembangan, di otot-otot oromotor atau otot-otot makannya, anak usia 6 bulan itu masih belum ada gerakan rahang memutar yang belum memungkinkan dia untuk mengkonsumsi makanan seperti finger food. Kalau diberikannya di usia 7, 8, 9 bulan, kadang ada yang anak 7 bulan akhir itu udah mulai bisa, kadang ada yang baru 9 bulan, tapi dengan tetap didampingi, dalam artian tetap disuapi oleh orang tua dan pengasuhnya dengan makanan lain yang teksturnya sesuai dengan usia, baik-baik saja Bu, oke-oke aja. Yang harus diwaspadai adalah kalau yang Ibu maksud adalah baby led weaning. Baby led weaning ini adalah metode alternatif pemberian MPASI di mana makanan diberikan dari awal makan sejak usia 6 bulan. Diberikan dalam bentuk finger food dan bukannya dalam bentuk bubur, dan anak dipersilahkan sejak awal untuk makan sendiri. Ini yang hati-hati karena berdasarkan berbagai penelitian, BLW ini justru dapat meningkatkan risiko underweight, risiko stunting, dan risiko anemia defisiensi besi. Oh, oke. Wow, penting banget ini ya informasinya. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Siap. @CKDKS13. Dok, kalau anak sakit apakah harus dipaksa untuk makan? Soalnya saya suapin muntah-muntah karena anaknya lagi demam. Baik. Jangankan anak sakit ya, kita aja sakit males makan rasanya. Karena memang secara teoritis bahwa infeksi, kalau misalnya sakitnya karena infeksi, itu dapat menurunkan nafsu makan, kemudian juga akan mempengaruhi penyerapan nutrisi, sehingga akan membuat anak jadi malas-malasan atau ogah-ogahan makan. Yang bisa kita lakukan jika memang masih masa menyusui atau masih masa ASI eksklusif, susui lebih sering, jangan memaksakan makan, bahkan dalam kondisi anak tidak sakit pun juga jangan memaksakan makan. Bagaimanapun kita harus membuat mindset bahwa makan itu menyenangkan. Kalau anak sudah terpaku atau sudah merasa berpikir makan itu menyeramkan gara-gara dipaksa melulu, akhirnya malah jadi berat sekali untuk mengembalikan konsep ini, Bu. Jadi ingat, kalau pada saat anak sakit, wajar anak tidak mau makan, tambah saja frekuensi menyusuinya. Nanti kalau misalnya berat badannya turun atau apa, itu juga sangat wajar. Apabila anak sudah sembuh dan masuk dalam masa recovery, dia akan mamayu tuh apa ya? Bahasa Sunda, mamayu itu artinya dia akan naik nafsu makannya, jadi catch up lagi ke berat badan awalnya. Oke, Dokter Meta, terima kasih banyak atas segala informasi-informasi yang sangat penting untuk kami para orang tua di sini ya. Terima kasih banyak dokter untuk semua informasinya. Sama-sama. Dan Healthies juga terima kasih banyak sudah bertanya, dan maaf banget kalau nggak semuanya bisa kita bacain karena memang ada keterbatasan waktu. Dokter Meta, terima kasih banyak. Sama-sama Mas, senang sekali. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Amin. Sehat selalu ya dok. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Healthies, terima kasih Mas. Saya izin live ya. Iya. Healthies, terima kasih banyak udah bergabung di Q&A Rabu Sehat kali ini barengan Reza Bima. Terus pantengin Instagramnya @kemenkesri untuk info-info terlengkap lainnya. Dan sampai jumpa di Q&A Rabu Sehat berikutnya. Sampai jumpa.